Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lara, mahasiswa kebidanan dari Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan melakukan KIE Kespro pada remaja atau prakonsepsi atau perimenopause yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang Kespro remaja, prakonsepsi dan perimenopause. Iya Ibu, silakan Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan ya Ibu ya, nama saya Widya. Saya ingin berpraktek pada pagi hari ini. Nama Ibu siapa? Ibu Yanti ya. Saya panggil Ibu Yanti ya Bu ya. Nah, Ibu Yanti. Nah, ada keluhan apa Ibu Yanti? Sehingga datang ke sini. Saya kan sudah berumur ya Bu ya. Saya ini di karena kan anak saya sebelum cowok ya bulan saya perempuan itu umur Ibu Yanti berapa? Sekarang 41 tahun ya. Anaknya yang berapa yang cowok? Dua ya, 2 orang ya? Iya. Oke, nah itu udah menikah berapa tahun dan berapa? Bisa 20 tahun ya, udah lama berarti ya. Jadi Ibu Yanti nikahnya umur 21 tahun ya. Nah, baiklah Ibu Yanti, di sini saya akan melakukan sedikit ya Bu ya tentang riwayat menstruasinya. Nah, untuk menstruasi biasanya Ibu Yanti teratur nggak haidnya? Teratur. Masih teratur ya. Kalau sekarang udah jalan gitu, kadang bisa melalui hari terus saya bulan terakhir terus lagi kelas itu berarti udah berapa bulan itu kurang teraturnya? 1 tahun belakangan ini. 1 tahun belakangan ini ya sudah kurang teratur ya. Biasa ada 3 bulan ya ini haidnya lagi ya. Nah, biasanya kalau haid nyeri nggak Bu Yanti? Enggak nyeri ya. Oke, nyeri. Biasanya darah haidnya banyak nggak? Lumayan Bu, belakangan ini selama waktu saya dari umur 35 gitu. Umur 35 ada deras itu. Oh, deras ya. Darah katanya biasanya dan kembali itu hari ke-23 itu 6 atau 7 kali ya. Oke. Nah, biasanya selama haid itu ada darahnya kayak mana keluarnya, apakah ada di malam atau biasa aja gitu? Ada kayak kecil ya, banyak. Nah, Ibu Yanti udah tahu belum bagaimana cara menentukan masa subur? Nggak ada tuh selama saya lakukan kayak gitu. Oh, ada ya, berarti belum ada ya, belum ya. Oke, di sini saya ada materi ini sedikit ya. Nah, tentang penentuan masa subur. Nah, nampak Yanti atau? Nah, di sini misalnya awal menstruasi bulan lalu Yanti tanggal 1. Nah, kemudian awal menstruasi bulan ini tanggal 3. Nah, bulan ini tanggal 3 Yanti ya. Misalnya, kemudian siklus menstruasi Yanti kan otomatis berarti 33 hari. Iya, itu misalnya bulan lalu saya tanggal 1, bulan ini saya tanggal 3, berarti kan 1 bulan 30 hari. Nah, ada tambah 3 hari. Berarti 33 hari ya. Nah, kemudian masa ovulasinya, nah itu 19 hari sejak awal menstruasi bulan ini. Nah, berarti pembentukan sel telur itu terjadi 19 hari setelah hari Yanti lahir. Nah, jadi tanggal 3 ya kan? Di tanggal 19 hari. Nah, 19 tambah 3 berapa Yanti? 22. Nah, berarti ovulasinya di tanggal 22. Nah, kemudian nanti menentukan masa subur Yanti. Nah, sehari sebelum atau setelah ovulasi. Nah, jadi kalau ovulasi tanggal 22, berarti Yanti masa suburnya di tanggal 21 atau di tanggal 23. Seperti itu. Nah, seperti itu cara perhitungan masa subur Yanti ya. Nah, kemudian paham. Coba kita contoh.
tua, usia 41 tahun. Nah, itu kan hormon estrogen ada dalam tubuh kita ini, hormon estrogen dan juga hormon progesterone. Nah, jadi kita sudah tidak sama lagi karena kan umur kita sudah bertambah, nggak sama lagi kayak dulu. Saat usia kita 20 tahun ya Bianti ya. Nah, kemudian saya mau nanya nih Bianti. Nah, Bianti pernah menggunakan kontrasepsi? Pernah. Nah, biasanya kontrasepsi apa? Saya ini bukan waktu awal saya pakai awal PKB ya berapa tahun itu PKB sampai anak kemarin saya pakai PKB kan waktu sudah ya. Nah itu saya tahu kok nggak tahu 5 tahunan kayaknya. Lama juga ya ada orang itu kan saya jalan itu memang sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun gitu ya jalannya. Berarti lama lagi yang itu saya pakai pil. Nah setelah itu ada lagi yang pakai yang lain. Kan sudah 5 tahun nih ya setelah anak lahir saya itu pakai dari situ ibu karena saya lupa karena nanti kan pengobatan gitu ya. Pakai suntik ya, pakai suntik berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, tidak kayak waktu itu. Berarti 3 bulan ya. Nah ada lagi setelah itu saya sampai sekarang masih gunakan kali ya. Masih gunakan kali 3 bulan ya. Nah kemudian mungkin yang kita tanya ya udah lama tapi kok bisa kali ini punya anak gitu ya. Nah jadi kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Bianti sebenarnya kurang. Nah yang pertama tadi umur. Nah sebaiknya kan usia reproduksi yang baik untuk hamil dan bulan itu kan usia 20 Bianti sampai usia 35. Nah itu kan usia yang bagus untuk melahirkan hamil. Karena kan kondisi tubuh kita itu kan semakin kita bertambah usia, semakin kita yang kita ada 2 kali lagi kan, tidak 2 kali kemarin melahirkannya normal. Normal kan? Nah itu dia yang menyebabkan Bianti itu sendiri dari mengalami anak. Kemudian bapak merokok enggak? Iya merokok. Nah bapak usianya berapa? 45. Nah ada 45 juga, bapak pun juga udah menurun fungsi tubuhnya karena kayak gitu lagi. Itulah ya Bianti yang menyebabkan kesuburan ini semakin kurang. Nah, sebenarnya itu punya anak, sebenarnya kan memang disarankan untuk punya anak lagi. Usia Bianti ya, usia itu udah 41 tahun. Nah, Bianti mau punya anak lagi, betul. Nah, kemudian kan faktor resiko lagi Bianti. Kalau dulu kan kita muda masih kuat dulu kita, belum ada lagi mengalami apapun. Nah, kita pun udah bukan mesin ibarat udah 2 kali ya kan? Iya itu kalau bagian penyakit lagi resikonya lagi nanti. Nah antara bayinya, nah itu bisa lihatnya bu umur itu. Kalau yang penyakit lagi kan nanti bakal lagi jaminnya kesehatan Bianti lagi. Apalagi kalau penyakit tadi udah nggak teratur ya. Saya juga berlalu bu. Ada gejala kayak panas gitu. Terus tidur malam hari terus tidur kenapa ya? Bianti usia Bianti ini kan udah 41 tahun, dimana ini kan sudah tergolong usia masa perimenopause. Perimenopause itu apa? Perimenopause itu ditandai dengan hari yang tidak teratur di bulannya, kemudian dilihat dari umur. Nah umur itu dimana untuk yang kita nggak usah tinggi. Nah perimenopause ini mulai dari usia 40 sampai usia 50 Bianti. Nah itu caranya ibu ya. Iya, gejala perimenopause. Nah jadi seperti yang misalnya berkeringat di malam hari, kemudian juga kayak mood, kemudian susah tidur tadi ya. Nah itu merupakan salah satu gejalanya. Terus solusi dari biasanya kayak bukan itu gejalanya gitu. Nah solusi saya yang pertama tadi kan lebih baik yang tidak punya anak lagi. Nah tapi untuk masalah ini yang masalah perimenopause gejala yang itu alami, saya menyarankan untuk ibu olahraga secara teratur, kemudian minumlah air putih yang banyak, jangan mengonsumsi teh, kopi, kemudian sering makan teh kopi. Ini enggak terlalu, tapi teh nah itu, nah di sini saya ada nih ya Bu ya. Nah yang ini di sini.
Nih, ada gejala-gejala. Apa gejala dari menopause itu? Haid tidak teratur. Tadi yang dibilang kan haidnya kadang 3 bulan sekali haidnya gitu ya. Kemudian apa? Sulit tidur. Kenapa sulit tidur? Karena adanya perubahan hormon tubuh. Nah, hormon tubuh ini menyebabkan ibu sulit tidur. Kemudian sering berkeringat malam hari. Di bagian mana? Bagian wajah, bagian leher, bagian dada, di bagian Bu. Nah, kalau masalah misalnya sering berkeringat ini gimana pakaian yang tipis, nah yang mudah berkeringat, nah siangan diganti, jangan gunakan pakaian tebal kan kita sudah terjadi gejala nih. Nah tapi kalau dipakai pakaian tebal itu makin berkeringat kita makin panas, jadi gunakanlah yang pakaian tipis ya. Nah kemudian apa lagi tanda-tandanya? Nih, kehilangan konsentrasi, mudah lupa. Nah bagaimana cara kita nih supaya kita konsentrasinya ini sering mengingat sesuatu? Nah, misalnya tiap kita ada permainan itu catur, duduk, itu kan salah satu tingkat cara kita meningkatkan lagi ingatan kita. Nah, ya ya. Nah, kemudian apa lagi sih kalau satunya pengawasan tulang? Nah, jadi semakin tua umur, nah hormon itu kan sudah tidak lagi stabil di dalam tubuh, ada yang naik, ada yang berkurang. Jadi kuliner menyebabkan misalnya osteoporosis. Nah kemudian apa makanannya yang cocok? Nah yang terlihat di sini. Nih makanannya yang cocok apa? Yang pertama makan makanan seperti kacang-kacangan. Nah kemudian boleh. Nah ada sayuran kan? Ada sayur, ada buah, ada susu, protein sama karbo. Tapi itu dibanyakin dengan sayurnya. Nah iya seperti itu. Sayurnya boleh saya boleh. Nanti ini juga boleh yang saya sendiri ya. Ambil aja. Nah nanti kalau sayurnya sayuran hijau. Nah sering olahraga, kemudian banyak konsumsi air putih, kemudian tidurnya adalah posisi yang nyaman, gitu ya. Nah untuk nutrisi tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana cara ibu mengatasinya. Kemudian seringlah kayak misalnya yoga atau meditasi, bersenam. Saya pun pernah bersenam, cuma kadang kan nggak teratur gitu ya. Namanya mama itu kan kemudian ya kadang-kadang ya ada kayak gini kan, ada tempat lainnya. Nah jadi seperti itu. Dan itu menghasilkan pembuluh darah kita sehingga kita jadi semangat, jadi bertenaga. Nah gitu ya. Nah jadi untuk masalah itu yang ingin menciptakan kandungan, saya kan memang tidak sarankan. Nah tapi kalau itu mau berkonsultasi lagi kepada spesialis kandungan, bisa ke rumah sakit. Sakitnya lebih bagus ya. Iya, ke rumah sakit. Ibu bisa kesehatan ibu bagaimana, kemudian bagaimana saran dokternya, ya. Sejauh ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nah, ada lagi? Enggak ada. Berarti Bu, berarti saya nanti langsung ke rumah sakit aja program apa yang sama. Kalau misalnya bisa bantu saya, ya saya ikut programnya gitu ya. Betul. Jadi yang sini bawa ya. Oh iya, biar tidak rasa subur, biar tidak bermacam. Terima kasih waktu ya ininya konsultasi dari ini. Nah, juga sudah bantu di pemahaman saya. Iya, tapi yang tidak paham ya. Iya, sudah. Oke, biar mau pulang? Iya, ini kalau sepertinya dari proses PRS. Oh iya, semangat ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, hati-hati. Demikianlah pembuatan video tentang KIE Cash Pro pada remaja, prakonsepsi, dan juga perimenopause. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.